Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, bab 5 tentang dasar-dasar PLSQL. Jadi PLSQL itu Procedural Language Extension to SQL. Jadi isinya sama seperti kalian waktu belajar di algoritma dan pemrograman, ya. Ada belajar tentang if, else, ada untuk pengulangan, looping, ya. Terus variabelnya, tipe datanya, itu yang dipelajari di PLSQL. Jadi kalau di PLSQL ini sama seperti kalian melakukan coding, ya, bikin program di dalam database. Kalau biasanya kalian bikin program itu kayak di C#, ya, PHP, menggunakan bahasa pemrograman. Kalau ini kalian bikin programnya di dalam database, ya, database Oracle. Jadi nantinya itu kalian misalnya kan kalau kayak misalnya anggaplah pakai PHP gitu ya. Biasanya kalian cuman ngambil data saja dari PHP, dari MySQL atau di database-nya menggunakan query select bintang bla 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 bla, dapat datanya, barulah pengulangannya, if-nya semuanya ada di PHP, ya. Nah, ini kalau yang arsitektur standarnya seperti ini, ya. Ini ada aplikasi kita, anggaplah pakai bahasa apa ya gitu ya, apa PHP ataukah C# gitu ya. Jadi melakukan query ke database. Setelah dapat datanya, di aplikasi inilah kita melakukan pengulangan, ada if-nya, bikin variabel dan sebagainya, itu semuanya ada di aplikasi. Tapi kalau yang PLSQL itu kita dari aplikasi kita bisa manggil prosedur. Jadi di dalam prosedur tersebut ada pengulangannya, ada if-nya, kita cuma terima bersih saja. Jadi misalnya kita minta data apa? Data mahasiswa yang IPK-nya paling tinggi. Misalnya di database ada data mahasiswa, ada data nilai. Nah, kita mau ngambil dari aplikasi, ngambil NIM mahasiswa dengan IPK paling tinggi. Nah, itu nggak perlu loopingnya, nggak perlu di aplikasi, di sisi aplikasi nggak perlu. Kita bisa bikin loopingnya, kita bisa bikin if else-nya di dalam database. Jadi yang didapatkan dari database itu langsung saja NIM mahasiswa yang paling tinggi nilainya. Ya, kalau biasanya kita cuma ngambil data mahasiswa, seluruh mahasiswa, data nilai, dapat dibalikin ke aplikasi data-datanya. Disinilah kita melakukan seleksi, diurutin yang mana yang nilainya paling tinggi, terus diambil yang paling atas. Itu biasanya di bagian aplikasi. Tapi dengan PLSQL kalian bisa melakukannya di dalam database, ya, sehingga lebih menghemat resource. Jadi kalkulasinya ada di dalam database. Kita cuman di aplikasi cuman nampilin saja, gitu ya. Nah, ini pemanggilan prosedur di database itu disebut dengan RPC, Remote Procedure Call. Jadi kita itu bikin prosedur di dalam database. Dari aplikasi itu kita tinggal manggil nama prosedurnya saja, ya, secara remote. Namanya Remote Procedure Call. Nah, untuk PLSQL itu bloknya seperti ini. Ada declare. Ini sebenarnya opsional, nggak ada ini juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan untuk membuat sebuah variabel, itu dibutuhkan yang namanya declare. Dan di sini akan berisi inisiasi variabel. Kemudian begin sama end, ini yang wajib. Begin wajib, end wajib. Kalau exception ini biasanya untuk menangkap perintah error. Kalau misalnya terjadi error, kita mau custom
Kalau terjadi error seperti ini kita mau melakukan apa? Nah, itu kita menggunakan exception ya. Sudah dibuka ininya Oracle-nya, udah kebuka ya. Kalau udah silakan ini klik 2 kali di user kalian masing-masing. Jadi kalau biasanya kalian itu melakukan query select, nggak bisa ya? Nggak bisa dicoret sih? Udah belum? Udah kebuka? Ini biasanya ini database. Kalian itu biasanya hanya menggunakan query ya. Ini kalian bikin aplikasi. Kalian biasanya melakukan request ke sini itu cuma melemparkan query ya, query. Query-nya isinya apa? Biasanya select, insert, update, dan delete. Biasanya seperti itu. Nah, sekarang dengan PLSQL kalian bisa melakukan pemanggilan prosedur yang disebut dengan RPC, Remote Procedure Call. Ya. Jadi, pemrogramannya ada di dalam database, kita tinggal manggil prosedurnya saja. Ya. Nah, seperti apa? Kita coba langsung praktekin di Oracle-nya. Perintah standarnya untuk memanggil menjalankan PLSQL itu seperti ini ya. Begin dbms output line. Seperti ini. Ini kalau copy dari Microsoft Word itu pasti gagal ya. Karena tanda kutipnya dia karakternya berbeda. Nah, ini kalau saya running, apa yang muncul? Nggak muncul apa-apa sih. Ini cuman menandakan bahwa script ini berhasil dieksekusi. Nah, dbms output ini perlu script tambahan. Bentar, ngeheng. Nah, agar dia tampil apa yang ingin kita outputkan, kalau ini sama seperti kalau di C#, ingat nggak? Di C#, kalau untuk nampilin string, hello world misalnya,
Halo dunia. Pakai apa kalau di C#? Pakai apa? Gak ingat? Ingat nggak? Console. Wah gawat nih, amnesia ya. Kalau di C# untuk nampilin teks console write line. Console ini apa-apaan ya? Console dot write line, write line gini ya, ya enggak. Baru di dalam sini halo Stikom, halo Unama. Nah ingat ini ya. Nah kalau di PLSQL dia pakainya dbms output dot put line. Agar ini tampil, dbms output ini tampil, kita harus ngejalanin satu script namanya set server output on. Jadi jangan bingung ketika kalian menjalankan dbms output tapi dia nggak muncul outputnya, itu kemungkinan server outputnya belum di on kan. Ini saya running ulang. Server output. Bentar. Saya cek. Nah ini ya, set server output on. Kenapa dia nggak mau? Nah baru muncul. Ya baru muncul contoh PLSQL. Ini saya hapus. Saya running ulang. Kalian bisa tekan yang ini aja nih. Ini dia running script keseluruhan. Atau bisa tekan F5 ya. Nah ini sudah bisa muncul nggak? Bisa? Jadi kalau misalnya saya mau menampilkan halo Unama, yang mana yang harus saya ubah? Contoh PLSQL. Halo Unama. Nah, ini ya, halo Unama.
Ada yang error? Nggak ada ya? Bisa semua ya? Tampil semua ya? Bisa tekan F5 ya untuk ininya, untuk eksekusi. Lanjut? Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau di PLSQL untuk komentar itu menggunakan slash bintang dan ditutup dengan bintang slash ya. Contohnya ini program pertama saya. Nah, kalau pakai bintang slash. Kalau pakai slash bintang dan bintang slash ini bisa berlaku untuk lebih dari satu baris. Kalau untuk komentar hanya satu baris, kalian bisa pakai double dash. Ini komentar satu baris. Kalau ini saya enter, nah satu barisnya nggak akan ikut ke komentar. Paham ya komentar tuh ya? Kalau komentar itu baris yang tertulis di dalam program yang tidak dieksekusi, ya. Sudah belum? Ya. Oh, dari tadi belum berarti. Passwordnya Oracle. Username-nya HR. Save password. Save password. Tuh SID-nya ORCL. ORCL. Apa? Yang mana? Belum saya posting belum. Tes ya. Connect.
Oke, sudah semua? Ya. Nah, kita lanjut ke variabel. Jadi kalau di PLSQL, kalau kalian, bentar ya. Kalau di C# bikin deklarasi variabel seperti apa? Saya mau deklarasi variabel yang tipe datanya integer. Kalau di C#, saya mau deklarasi variabel A yang tipe datanya integer. Misalnya variabelnya A. int, ya, apa namanya? Ya, ini ya, gini ya, int A ya, terus titik koma. Kalau misalnya mau bikin variabel yang tipe datanya ini, tipe datanya string, gimana caranya? String B misalnya, gini ya. Nah, kalau di PLSQL untuk variabel itu tipe datanya di belakang. Kalau tadi int A, kalau sekarang dia A integer. Ya, jadi tipe datanya itu di belakang. Kalau di C# dia tipe datanya di depan. Baru nama variabelnya. Ya. Tapi kalau di PLSQL dia tipe datanya ada di belakang. Ini contohnya. X integer, Y number, nama varchar 2 25. Ya. Nah, ini contoh penggunaan variabel. Yuk kita kerjakan yuk. Jadi kita bisa mengisi variabel. Sebentar ya, sebentar. Ini saya hapus. Saya bikin declare. Saya mau bikin variabel. Misalnya apa aja tadi? Nama jabatan gaji. Nama, tipenya varchar 2 25, jabatan varchar 2 25, gaji number 10,2. Bentar ya, saya balik lagi sini. Oke, 62 30. Ini 30. Ini 30. Ini 62. Apa maksudnya, Pak? Kenapa ini varchar 2? Ini tipe datanya. Sama seperti kalian bikin tabel. Kalau kalian create table, waktu di pemrograman database 1 kan ada ya perintah create table ya. Nama kolomnya misalnya ID integer misalnya kan. Terus nama varchar misalnya. Ada varchar yang nggak pakai 2, ada yang varchar 2. Maksudnya apa varchar 2? Varchar 2 ini dia lengthnya bisa lebih panjang dibanding varchar seperti ini, varchar ini. Ya. Kalau varchar 2 dia lengthnya bisa lebih panjang.
30 ini apa Pak? 30 ini panjang karakter maksimum. Jadi kalau misalnya namanya yang panjang karakternya, jumlah panjang karakternya lebih dari 30, dia bakal kepotong. Karena di sini di set maksimum panjangnya 30. Begitu juga dengan jabatan. Gaji dibikin 6,2. Apa 6 ini? Apa 2 ini? 6 ini digitnya. Kalau 6 itu berarti 100.000. 999.999. 6 digit. Ya. Terus 2 ini apa? Desimal. Bilangan berkomanya. Ini artinya ada 2 angka di belakang koma. Oke, nyambung ya. Nah, gimana cara mengisi variabel? Aduh, suka ngehang gini ya. Seksi ini dulu deh. Bagaimana cara mengisi variabel? Lu sama aja. Nah, bagaimana cara mengisi variabel, mengisi value ya, mengisi nilai dari sebuah variabel. Misalnya ini nama, saya mau isi Yofi. Gimana caranya? Kalau di C# itu biasanya nama sama dengan ya. Tapi kalau di sini pakai titik 2 sama dengan. Ya, ini adalah operator assignment. Untuk mengisi value itu gunakan ini. Ya. Nama Yofi misalnya. Nah, kalian bisa DBMS output langsung seperti ini. Atau bisa langsung seperti ini. Nama. Maksudnya apa Pak? Ini adalah operator concat. Artinya mau menyambung dari ini, dari halo disambung dengan nama. Jadinya harusnya nanti tampilnya halo Yofi. Ya kan? Karena variabel nama isinya Yofi. Oh sorry, titik koma. Nah seperti itu ya. Halo Yofi. Silakan dikerjakan.
Bisa? Ada yang error? Nggak ada ya. Oke. Itu cara pertama mengisi nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, kita juga bisa menggunakan query untuk mengisikan nilai value ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji. Kelihatan nggak? Ini kelihatan? Nah, jadi tadi kita sudah punya variabel nama, jabatan, gaji. Kalau tadi kita secara manual ya mengisi value-nya. Nah, ini kita bisa mengisi value-nya ngambil dari tabel employee. Ngambil dari tabel employees ya. Select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji. Ini artinya nama itu akan berisi last name. Jabatan itu akan berisi job ID. Gaji itu akan berisi salary sesuai dengan urutannya. Ya, select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji. Kalau kalian tulis di sininya jabatan, di sini nama, di sini gaji, artinya jabatan akan berisi last name. Ya. Nama akan berisi job ID. Dia sesuai dengan urutannya. Ya. From employees where employee ID sama dengan 120. Dengan catatan query ini itu hasilnya hanya satu baris. Kalau hasilnya lebih dari satu baris itu bakalan error. Ya, sekarang kita cobain. Nah, seperti ini. Select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji from employees. Untuk memastikan query ini adalah hasilnya satu baris, ini kalian komentarin dulu aja. Caranya gimana, Pak? Tinggal diginiin. Ya kan? Maka bagian ini tidak akan dieksekusi. Terus kalian blok. Kalian blok query-nya, kalian eksekusi. Ini untuk memastikan bahwa hasil dari query ini hanya satu baris atau lebih dari satu baris. Karena kalau lebih dari satu baris, dia bakalan error. Tunggu ya. Ini komputernya ngehang, setiap dieksekusi ngehang. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Wage estimate 8.000. Query ini hasilnya satu baris ternyata. Tapi kalau misalnya ini saya hapus, where employee ID 120, tentunya ini hasilnya lebih dari satu baris, ya kan? Nah, kalau kayak gini dia bakalan error. Nih, saya cobain. Saya coba running ya. Dia hasil dari query-nya lebih dari satu baris. Saya cobain running. Nah, apa katanya? Error. The number specified in exact fetch is less than the rows return. Ini artinya hasil dari query-nya itu lebih dari requested number of rows. Ya. Makanya query ini harus dipastikan hasilnya hanya satu baris. Nah, sekarang ini kita pakai where-nya, saya eksekusi. Push. Hello Waze. Kenapa tampilnya Hello Waze? Dapat dari mana Waze ini? Iya, dari query ini. Query ini tadi hasilnya yang ini. Iya, isinya adalah
Wage Estemen 8.000. Nah ini last name-nya isinya Wage, job ID-nya Estemen, salary-nya 8.000. Kita masukin ke nama, jabatan, dan gaji. Pak, berarti bisa kita outputkan ya jabatan dengan gaji? Iya, sama seperti nama. Jabatan, sini kita isi variabel jabatan. Gaji. Nah, ini akan menghasilkan hasilnya seperti ini. Halo Wage, jabatan Estemen, gaji 8.000. Oke, silakan. Ini jangan lupa set server output on. Biar nggak error, langsung aja ini F5. Masih error. Baca errornya.
Apa katanya? Error starting at line 3 in comment declare select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji from employees where employee ID as output dot put line lalu nama, jabatan. Di sini errornya. Ya. Iya, coba running lagi. Lagi katanya kolom jabatan must be declared. Jabatan ini jabata MN. Running. Tuh keluar hello waste jabatan estimate. Siapa lagi yang error? Coba saya lihat. DBMS output itu ada out. Running lagi. Nah, keluar. Masih error. Baca errornya. Simbol 2 when expecting. Line 2. Oh, ini nggak boleh dispasi. Harcar 2. Siapa lagi? Error. Ini error. Coba saya. Into cost expected. Select last name, job ID, salary into nama, jabatan, gaji for employees. Nah, ini sudah. Apa lagi? Coba running. Error nggak? Enggak ya. Sudah. Bisa. Apanya? Sudah coba eksekusi. Langsung aja. Yang ya F5. Oh, ini nggak boleh. Set spasi set SET spasi server output langsung nyambung output spasi on coba saya. Oh, ini dulu set server output, enggak usah spasi, output spasi on. Coba eksekusi F5.
sih ya. Yang mana? Titik koma betul. Enggak. Nama jabatan izin. Nah ini tutup kurung. Ini kurang A. Hasil. Kamu bisa? Paling atasnya tuh belum tuh. Set server output on. Ya, situ. Set server set spasi server output spasi output, nggak usah spasi, output spasi on ya. Ini ke ya F5 aja. Oh ini ganti gaji ya, gaji tutup kurung baru titik koma ya. Coba eksekusi lagi, begin titik koma ya, running DBMS. baca errornya di bawah, paling bawah. DBMS output line must be declared. DBMS output line. Oh, DMBS tuh. Ya. Udah, coba running. Apa gitu? Karyawan must be declared. Kok karyawan? Jabatan. Nama variabelnya. Itu nama. Ya. Nah, masih. Ya. Oke, bisa ya. Ini panjang nih kalau PLSQL nih. Kita lanjut dulu. Ini tadi sudah. Nah, konstanta itu sama lah ya kayak kalian di C#. Konstanta itu variabel yang ketika dia dideklarasi dia tidak bisa diubah nilainya. Ya. Contohnya pi. Berapa nilai pi? Pi, enggak tahu pi. Nah, pi cons apa tadi? Real ya. Ini ngehang terus ya. Kalian suka ngehang kayak gini juga nggak? Oh sama aja ya. Kenapa gini ya? Ya intinya gitu ya, kalau konstanta paham ya. Jadi kalau dia sudah di atas nih dideklarasikan pi const real 3,14, itu di bagian bawah kalian ubah itu nggak bakal bisa. Nih misalnya tunjangan konstan real ya, konstanta, atau pakai
ini ya. Ya benar ya, konstan, tunjangan konstan, real, nilainya berapa gitu ya. Terus ketika di bawah kalian ganti nilainya, coba ganti. Misalnya di sini kalian bikin tunjangan sama dengan 5,0 misalnya. Itu bakalan error. Karena dia konstanta, itu nggak bisa diganti lagi nilainya. Ya. Nah, udah. Konstan real. Nah, di sini langsung kita isi nilainya 3,14. Ini saya running, harusnya dia tidak ada masalah. Masalahnya cuma ngehang aja nih. Oke. Ya, tidak ada masalah. Nah, ini akan jadi masalah ketika di bawah sini saya ganti nilai pi. Pi sama dengan 5. Saya running. Apa katanya? Expression P cannot be used as an assignment target. Karena dia sudah dikasih konstan. Dia nggak bisa diganti nilainya. Jadi kalau dia bukan konstan, masih bisa untuk diganti nilainya. Tidak masalah. Ya. Mau di sininya dikasih 3,14, di bawahnya mau diganti tidak masalah. Tapi kalau dia konstan, dia tidak bisa, nilainya nggak boleh diganti lagi, ya, bakalan error dia. Oke, nyambung ya. Terus, nah habis, alhamdulillah. Ya habis. Minggu depan kita masih lanjut dengan PLSQL. Ini bab 6. Kita akan masuk ke operator yang digunakan di PLSQL, ya, serta fungsi-fungsi yang biasa dipakai di PLSQL. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Minggu depan kita UTS materinya. Saya kasih tahu materinya. Di e-learning kita sudah saya posting sampai bab 3 ya. Setelah kuis, kita udah kan kuis kan? Setelah kuis kan saya posting ada bab 3 user ya. User sebelum kuis atau sesudah kuis ya? Oh, user setelah kuis ya. Sebentar. Bab 2. Ya. Jadi materinya user access control, alter table statement. Ini sudah, alter table ini sudah saya posting di e-learning. Kemudian ini ya, copying rows, subquery. Nanti saya bikinin deh video pembelajarannya untuk subquery lanjutan ini. Ya, nanti saya posting. Ini kan pertemuan 9 belum saya posting ya. Ya. Nah, pertemuan 9 itu nanti saya buatin video pembelajarannya untuk yang subquery sama alter table ya, alter table statement ini. Ya, saya buatin video pembelajarannya. Nah, minggu depan UTS-nya tentang controlling user access, alter table statement, terus subquery lanjutan. Dasar-dasar PLSQL nggak usah masuk ke UTS. Ya, jadi cuma 3 bab, yaitu bab 2, bab 3 dan bab 4 untuk UTS-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.